Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Tata surya adalah susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya ada planet, asteroid, ada satelit, meteorit, dan komet. Seperti ini. Jadi yang besar di tengah ini adalah matahari, kemudian dikelilingi oleh planet-planet, kemudian yang kecil-kecil ini yang mengelilingi matahari itu adalah asteroid. Kemudian beberapa planet punya satelit, ada meteorit, kemudian yang komet yang lonjong ini. Sekarang kita lihat susunan planet. Planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jumlahnya ada 8. Susunannya dalam tata surya seperti ini. Yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, kemudian Venus, Bumi, yang keempat Mars. Di luar Mars ada Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ini adalah asteroid. Asteroid yang berada antara Mars dan Jupiter. Kemudian ini adalah komet yang lintasannya lonjong. Kemudian memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari. Pengelompokan planet. A. Bumi sebagai pembatas. Jika buminya dijadikan sebagai pembatas, maka planet dikelompokkan menjadi 2. Ada yang disebut planet inferior dan planet superior. Seperti ini. Jadi ini adalah bumi sebagai pembatasnya. Kemudian planet inferiornya adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Dan planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian jika asteroid sebagai pembatas, planet dikelompokkan menjadi 2. Ada planet dalam dan planet luar. Nah, ini adalah asteroid sebagai pembatas. Maka dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Yang mana yang termasuk planet dalam? Planet dalam otomatis yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Yang termasuk adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi jumlahnya sama. 4 planet dalam dan 4 planet luar. Kemudian berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Ini planet Jovian. Dan yang dekat matahari adalah planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara planet Jovian, planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi dan penyusunnya
hampir sama dengan planet Jupiter, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dalam tata surya ada yang disebut dengan hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerakan planet. Gerak planet. Jadi garis lingkaran ini adalah orbit planet. Yang mengorbit planet seperti ini. Ada yang disebut dengan titik perihelium, yaitu jarak terdekat planet dari matahari. Dan ada aphelium, yaitu jarak terjauh planet dari matahari. Garis edar planet yang disebut dengan orbit planet adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari. Pada hukum pertama Kepler mengatakan bahwa orbit planet itu berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Ini hukum pertama Kepler. Jadi orbit planet bentuknya elips dan matahari itu berada pada salah satu titik fokusnya. Sementara pada hukum 2 Kepler mengatakan bahwa garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama itu menempuh luasan yang sama. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini garisnya yang menghubungkan planet ke matahari. Ini contohnya. Maka akan menempuh luasan yang sama. Kalau garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama. Misalkan dari A ke B, waktunya sama waktu edarnya. C ke D, waktu edarnya sama. E ke F, waktu edarnya sama. Maka yang berwarna ungu itu luasnya sama. Jadi jika waktu planet untuk berevolusi atau mengitari matahari dari A ke B, C ke D, dan E ke F adalah sama, maka luas AMB sama dengan luas CMD sama dengan luas EMF. Sehingga kecepatan revolusi planet dari AB lebih dari CD lebih dari EF. Jadi di AB semakin dekat dengan matahari, planet itu semakin cepat. Ya. Jadi karena waktunya sama, sementara AB-nya lintasannya panjang, maka di situ kecepatan revolusinya itu semakin tinggi. Jadi semakin dekat matahari, revolusi planet semakin cepat. Dan semakin jauh dari matahari, revolusi planet semakin lambat. Ini konsekuensi dari hukum 2 Kepler. Kemudian masih ada hukum 3 Kepler. Jadi hukum 3 Kepler mengatakan kuadrat skala revolusi planet itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Jadi dilihat seperti ini. Jadi periode pangkat 2 itu sama dengan jarak rata-rata planet ke matahari. Jadi dirumuskan T1 pangkat 2 per T2 pangkat 2 sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. Ini D1-nya dan D2-nya. Diperhatikan. Ini jarak rata-rata planet ke matahari. Dilihat jarak rata-ratanya. T1 periode revolusi planet 1. Kemudian ini periode revolusi planet 2. Jadi untuk hukum 3 Kepler, itu jika ada 2 planet yang dibandingkan periodenya dan jarak rata-ratanya ke matahari.
Nah, periode revolusi itu apa? Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Disebut 1 kali periode. Ini contohnya bumi yang mengitari matahari. Jadi ini pada tanggal 21 Maret, posisi kutub selatan jauh dari matahari, 21 Juni, kemudian 23 September, dan terakhir 22 Desember. Dan akibat dari revolusi bumi, ini akan terjadinya pergantian musim di bumi. Ada musim panas, musim kemarau. Nah, masih bintang yang berbeda setiap bulan. Terjadi perbedaan namanya waktu siang dan malam. Dan terjadi gerak semu tahunan matahari. Kemudian periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Akibatnya itu terjadinya pergantian siang dan malam. Ini berotasi. Jadi yang kena matahari siang dan perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Kemudian gerak semu harian matahari. Bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya, dan perubahan arah angin di khatulistiwa. Ini akibat dari rotasi bumi. Baik, ini adalah pembahasan terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.